Rismond, Dr. Tifa, Roy Suryo bekerja sama dengan Amerika, ya membuat gaduh negara. Ya, mereka adalah merupakan pengkhianat bangsa untuk membuat gaduh, khususnya adalah Pak Joko Widodo, dikarenakan Eropa tidak suka kepada Pak Joko Widodo dengan proyek hilirisasi. Dan inilah beritanya. Terungkap, backingan Roy Suryo CS dan Dr. Tifa bukan hanya FPI dan HTI, mereka ternyata orderan Amerika. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Amerika ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. Isu ijazah Presiden Jokowi ternyata bukan sekadar drama politik lokal. Kini muncul dugaan kuat bahwa isu ini merupakan bagian dari permainan asing, bahkan disebut-sebut sebagai orderan Amerika. Dalam sebuah pernyataan terbaru, sumber mengungkap bahwa kelompok di balik Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan hanya FPI dan HTI yang kini sudah ilegal di Indonesia, tapi juga ditengarai mendapat dukungan dari kekuatan luar negeri. Diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi. Isu ini disebut muncul karena kebijakan hilirisasi Jokowi yang merugikan Uni Eropa dan memicu tekanan global. Saat Indonesia kalah dalam gugatan di WTO, Presiden Jokowi tetap teguh. Ini nikel punya kita, ujarnya. Tapi justru sikap tegas itulah yang membuat Jokowi dianggap berbahaya oleh pihak asing. Maka serangan lewat isu ijazah pun dimunculkan. Isu murahan, kata beberapa pengamat. Roy Suryo menyebut dirinya ahli telematika, namun validitas keahliannya diragukan. Begitu pula klaim akademik rekan-rekannya yang bahkan dibantah langsung oleh universitas tempat mereka mengaku kuliah. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismond yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismond, katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Jika benar ini adalah serangan pesanan asing, lalu siapa yang diuntungkan? Dan apa tujuan akhirnya? Publik berhak tahu. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk berita berikutnya. Harusnya setuju dong, percaya. Karena mungkin kalau saya sebenarnya sudah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika, Dr. Rismond sudah kontak dengan Jepang, Dr. Tifa juga sudah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu. Tapi memang ketika di Indonesia baru ada Lab 4 dari Polri, mungkin next kita harus punya pikiran ke depan. Oke, tapi kalau sekarang ke depan itu negara-negara seperti Amerika, Kanada, Virginia bahkan dia punya Virginia, namanya adalah Virginia Department of Forensic Science. Bahkan Filipina pun udah pernah. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita tunggu hasil dari Lab 4, kita hormati. Tetapi harus terbuka, ijazahnya ditunjukkan ke masyarakat dan setidaknya kita bisa lihat hasilnya detail, Mbak, kayak kita uji lab SGOT, SGPT berapa, gula darah berapa, jangan hanya hasilnya itu satu kalimat saja, ini asli atau ini tidak asli. Kalau hasil itu detail rinci, insya Allah kita hormati, tapi kalau hasil itu tampak mengada-ada ya jangan begitulah gitu hasil itu. Oke, kalau dari Mas Freddy harusnya tunjukin aja ijazahnya. Iya, jadi begini ya. Ini kan sebelum masuk laporan polisi ini kan Mas Roy dan kawan-kawan ini kan selalu menantang laporkan saja. Waktu itu saya katakan di berbagai media juga, nah kan jangan nanti kalau sudah dilaporkan ngomong kriminalisasi, kemudian membangun narasi-narasi ya yang mendiskreditkan polisi, bahwa polisi tidak netral dan bla 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 bla. Dan per hari ini dan kemarin-kemarin narasi itu dibangun. Jangan begitulah, biarkan penyidik seperti kata Pak Arianto tadi, biarkan penyidik bekerja, hukum kita, penyidik kita mempunyai yurisdiksi sendiri, nggak usah bawa-bawa luar negeri, kan begitu. Percaya kepada polisi kita, ini sudah menjadi sorotan publik. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan blunder. Ini zaman sekarang, zaman keterbukaan. Mas Roy dan kawan-kawan gampang menelanjangi apapun di Indonesia ini. Justru karena itu, ayo kita bangun narasi ya, kepercayaan kepada
penyidik kita, biarkan mereka bekerja. Oke. Biarkan, nggak usah membangun narasi-narasi yang menyerang penyidik kita. Nanti Ini justru malah membangun ketika semangat masuk dari proses kepolisian. hukum Tapi Mas Roynya menjadi percaya dengan tersangka. penyidikan? Ya, Penyelidikan yang percaya berjalan. adanya sekarang ini. Oke. Tapi bagaimana bisa membaikkan? Kalau tidak dikritisi, tidak akan lebih. Dan saya hormat sekali. Kalau nanti polisi kan juga semua berkembang dulu. Misalnya penyelidikan itu nggak pakai tahap-tahap. Sekarang sudah ada perkap dari Oke. Pak Arianto itu lebih bagus, lebih detail. Oke, Oke. itu kita dukung. Yang lebih baik kan kita harus pakai. Di Virginia, di Filipina aja Oke. sudah Kalau mulai soal independen. ijazah ini Mas Roy akan punya data pembanding atau tidak? Ya, Kita punya dengan- data pembanding. Tapi, Apa itu pakai apa? ya, nanti kita lihat pada saatnya. Masih rahasia kan ada data pembandingnya. Oke, Pak Arianto, apakah bisa data pembanding tadi dilakukan Saya dalam proses hanya nutup penyelidikan? akan pesan-pesan saya ya. Aja, gini. Tolong, ini kasus sekarang sudah kepada ranah pidana dan Ya. sudah on the right track. Percayakan kepada penyidik, ya. Ya itu nanti akan dicek ya secara saintifik, kemudian pakai analog ataupun dicari apakah ijazah itu betul-betul asli apa tidak. Pembuktiannya tidak hanya pembandingan dokumen, tetapi dari sumbernya itu dicari semua, termasuk saksi tadi itu Pak itu yang dibilang itu saksi memberatkan atau meringankan, semua harus masuk. Nah, pesan saya pada polisi ya, tolong Pak polisi sekarang terbuka, jangan model-model menutup keterangan. Kami sudah periksa 10 saksi, ini siakan saksi, ini bukan keterangan itu. Menurut saya sebutkan aja, kami sudah ngambil saksi A, ngomongnya dia begini. Oke. Saksi B ngomongnya Disebutkan gini. isi dari apa Semua penyelidikannya dibuka itu ya, aja ke pemeriksaannya. publik ya, sehingga berkas yang dibikin oleh polisi itu betul-betul apa yang didapat di lapangan. Karena ya kecurangan penyidik itu kadang-kadang begini, suka-suka datanya banyak, tapi hanya dipilih-pilih yang dikirim ke jaksa. Cari Itu yang pilih. dihindarkan. Tunjukkan nggak? Makanya dalam kasus ini dituntut polisi yang jujur, penyidik yang jujur. Artinya apa? Semua alat bukti dikumpulkan, Ya. dimasukkan berkas, dikirim ke jaksa. Jaksa yang jujur juga, jangan sampai nanti buktinya dikurangi Oke. atau tuntutannya dimanipulasi. Iya. Dan terakhir hakimnya juga jujur. Jangan sampai hakim yang disuap seperti kemarin ketangkap itu. Insya Itu nanti Allah. bikin susah itu. Sampai ke persidangan. Saya boleh Saja. menambahkan Satu lagi pesan saya ya, tolong ya. Ini kegaduhan di media itu tidak masalah. Tetapi kalau ini dibiarkan nanti akan terjadi kegaduhan di lapangan. Itulah yang dikendaki oleh Amerika dan sekutunya Oke, tapi yang siapa intinya akan adalah itu harus terbuka. mengadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Kasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini
akan menjadi gaung lebih besar secara internasional, ya. And I have to say to all of you that last night, alhamdulillah, I called to my colleague, my best friend in New York, which is she work for the UN of New York in America. She told her that she will help me to connect with her colleagues in UN in Geneva, Europe. So inshallah, in the near future, we are going to talk with our colleague in UN of Geneva in Europe. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan, Dr. Tifa. Kita berdoa sama-sama, kita berjuang bersama-sama dari sisi keilmuan.